Halo guys, selamat datang di channel Jam. Kali ini saya akan merangkul alur film tentang seorang pembunuh bayaran yang aksinya sangat rapi seperti kecelakaan. Film tersebut diperangi oleh Botak Jensen. Untuk kalian yang menyukai film-film aksi seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Awal mula diperlihatkan seorang laki-laki brewok yang ingin berenang. Lalu dia melihat jam tangan miliknya yang ada di dasar kolam. Dia ingin mengambil jam tangan miliknya, namun tiba-tiba seseorang menariknya dari dasar kolam hingga tewas. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih ke lelaki botak yang sedang melihat foto-foto targetnya yang sudah ia kirimkan ke alam barja. Setelah itu lelaki botak bertemu dengan seorang kakek-kakek yang memakai kursi roda. Kakek tua itu bernama Harry Meskian. Lalu ia pun memuji Arthur dengan apa yang telah dilakukan Arthur. Dari sini kita bisa tahu bahwa lelaki botak itu bernama Arthur Bishop, dan dia adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat handal, karena setiap aksinya selalu berjalan dengan mulus dan sangat rapi. Setelah itu Arthur pergi menemui seseorang yang bernama Dean. Dean menjelaskan bahwa akan ada target yang sangat terkenal, tapi menurutnya itu sangat sulit untuk Arthur, karena target berada di Afrika Selatan. Dean mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan 5 agen untuk menyelesaikan misi tersebut, tetapi semuanya terbunuh. Salah satunya adalah Sebastian. Dean pun menuduh Harry dan mengatakan bahwa Harry telah menjual rahasia mereka. Dean pun memberikan waktu 48 jam untuk membunuh Harry. Jika tidak bisa, maka Dean akan menyuruh agennya yang lain untuk membunuh Harry dengan kekerasan. Selanjutnya Harry mendapat telepon dari Arthur. Arthur pun menyuruh Harry untuk keluar dari gedung karena akan ada yang mengunjungi Harry malam ini, dan itu adalah Dean. Sesampainya di sana dia melihat mobilnya sudah hancur dengan kaca jendela yang pecah seperti ditembak. Tiba-tiba Arthur pun keluar dan mengatakan dia yang telah melakukan semua itu. Tanpa banyak bacot, Arthur langsung menembak dadanya dan ia pun meninggoy. Setelah itu Arthur terlihat menyendiri dan sangat murung. Scene diperlihatkan kepada Arthur yang berada di dalam mobil. Tiba-tiba Steve mengetuk kaca mobil dan menyuruh Arthur untuk mengantarkannya ke rumah ayahnya. Jadi guys, Steve adalah anak dari Harry. Sesampainya di sana mereka berbincang-bincang dan Arthur akan mengajarkan Steve untuk menjadi seorang pembunuh bayaran, dan Steve pun mau. Kemudian Arthur memberikan tugas ini untuk Steve dengan memperlihatkan foto target selanjutnya. Arthur pun menjelaskan bahwa pria ini selalu berada di kedai kopi setiap hari dari jam 9 sampai jam 10, dan ternyata pria itu suka sesama batang. Setiba di bar mereka berbincang-bincang, lalu si pria homo mengajak Steve untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah rumahnya. Setiba di rumahnya, lelaki tersebut ternyata berniat untuk memperkaosnya. Steve pun mengikuti kemauannya agar bisa membunuhnya. Namun di luar sempak, pria tersebut mampu melawan dan Steve pun kewalahan. Setelah dibuat encok oleh lelaki homo, Steve akhirnya mampu mengirimkannya ke neraka jahanam. Selanjutnya Arthur menelpon Dean dan mengatakan bahwa ia tidak mau melakukan pekerjaan ini dan membicarakan soal Steve yang telah dilatihnya. Tetapi Dean tidak menyukai Steve dan ingin Arthur lah yang akan membunuh target selanjutnya karena telah dibayar mahal oleh pelanggan mereka. Setelah itu Arthur mau dan akan mempelajari gerak-gerik target. Di saat itu juga Steve pun muncul dan membantu Arthur untuk mempersiapkan semuanya. Dan target yang akan mereka bunuh adalah seorang pastor. Keesokan harinya mereka berdua pergi menghampiri pria itu di Chicago, Illinois. Tak lama kemudian pria itu muncul bersama para pengawalnya dan masuk ke ruangannya untuk melakukan aktivitas sebagai seorang pastor yang akan diwawancarai para wartawan dan media TV lainnya. Di sini kita bisa lihat bahwa Arthur dan Steve sedang mempersiapkan rencananya. Mereka berdua pun segera masuk dan membunuh pastor dengan cara memasukkan alat seperti kabel ke dalam mulutnya hingga dia tewas. Is he dead? Yes, he's dead.
Scene beralih ke beberapa hari kemudian di mana Arthur sedang duduk di stasiun kereta api dan dia melihat seorang pria berkacamata yang pernah diperlihatkan Diane bahwa pria itu sudah meninggal. Arthur pun mengikutinya dan mengatakan bahwa dia ingin tahu mengapa pria ini masih hidup karena terakhir kali dia melihatnya telah meninggal dengan kepala yang tertembak. Jadi Harry telah difitnah dan membuat Arthur harus membunuhnya. Di sini terjadilah perkelahian hingga Sebastian pun tutup usia. Keesokan harinya Arthur dan Steve pergi menemui salah satu agen Diane untuk menanyakan di mana Diane berada. Dengan sedikit pemaksaan, akhirnya Vince pun mau mengatakan di mana Diane berada. Scene beralih kepada Diane yang sedang menerima telepon. Ternyata telepon tersebut dari Arthur dan Arthur mengatakan Diane pun panik dan segera melarikan diri dengan dikawal para penjaganya yang sangat banyak. Di sisi lain terlihat Steve dan Arthur yang sedang mengambil senjata dan segera melancarkan aksi mereka. Tak lama kemudian, Diane keluar dan pergi meninggalkan gedung tadi dengan bertanya kepada supirnya. Kini diperlihatkan kepada Steve yang sedang melakukan penyanderaan di salah satu bus, sementara Arthur telah memantau. Di sini pun terjadi kejar-kejaran dan penembakan. Sebelum kembali ke Rahmatullah, Diane berkata, "Subscribe dong, Bang." Setelah itu mereka berdua pergi dan Steve mengatakan apa yang akan Arthur lakukan sekarang. Arthur pun menjawab dia akan menghilang dan mengganti nama sampai melakukan pekerjaan baru. Akan tetapi Arthur melihat pistol Harry berada di jaket Steve. Jadi guys, Steve telah mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya adalah Arthur dan Steve ingin membalaskan dendamnya kepada Arthur secara diam-diam. Tetapi semua itu telah diketahui oleh Arthur. Singkat cerita, mereka berhenti ke Pertamina untuk mengisi bensin. Akan tetapi Steve berniat ingin membunuh Arthur dengan cara membanjiri mobil dengan bensin dan pergi menjauh lalu menembak dan mobil pun polote. Dan kita diperlihatkan dengan kembalinya Steve ke rumah Arthur untuk mengambil mobil kesukaan Arthur. Ia pun menyalakan mobil itu dan pergi, akan tetapi dia menemukan sebuah surat yang berisi, silakan baca sendiri guys. Steve pun meninggoy dalam keadaan hangus. Di sini bisa kita lihat bahwa si botak Arthur berhasil keluar, jadi si botak masih hidup ya guys. Kita akan lanjut ke episode berikutnya. Untuk para pengangguran di muka bumi ini, silakan subscribe, like, comment, and share agar bisa menemani kalian di malam yang membuat kalian gabut dan tidak bisa kembali ke alam bawah sadar. Oke guys, sampai bertemu di film selanjutnya. Polote!